Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Safira Dwi Pramita. Saya Adrian Wahyu Rizkianto. Saya Damar Septian Putra. Saya Muhammad Afrizal Zulkarin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sinopsis film The Raid 2011. Di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang sinopsis film The Raid 2011. Film The Raid 2011 ini merupakan film aksi menegangkan yang disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini bercerita tentang seorang petugas polisi bernama Rama yang diperankan oleh Iko Uwais yang bergabung dengan tim SWAT untuk menggerebek sebuah gedung apartemen yang dikendalikan oleh sekelompok gangster yang sangat berbahaya. Tim SWAT dipimpin oleh seorang polisi bernama Saka yang diperankan oleh Joe Taslim. Mereka berencana menangkap seorang gembong narkoba terkenal bernama Tamariyadi yang diperankan oleh Rey Sahetapi yang bersembunyi di dalam gedung. Namun ketika tim SWAT memasuki gedung, mereka segera menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan maut. Geng-geng di dalam gedung dipimpin oleh seorang pembunuh brutal bernama Mad Dog mulai menyerang tim SWAT secara brutal. Rama dan rekan-rekannya harus melawan para gangster tersebut dengan segenap kemampuan dan keberanian mereka. Rama harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang kuat selama pertempuran brutal dan penuh aksi di dalam gedung. Dia juga melindungi sekutunya dan menemukan cara untuk bertahan hidup dalam kekacauan. Dengan aksi yang intens dan pertarungan yang memukau, The Raid adalah film yang sangat disukai para penggemar film aksi. Film ini juga dapat dipuji kritis atas arahannya yang kuat, sinematografinya yang menarik, dan koreografinya yang brilian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Damar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian konstruksi sosial dari film The Raid pada tahun 2012 ini. Konstruksi sosial dari film ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu struktur sosial. Film ini menggambarkan struktur sosial yang terorganisir dengan jelas. Terdapat kelompok-kelompok kriminal yang memiliki hierarki dan perangnya masing-masing dan teridentifikasi dengan baik. Seperti contoh ada pemimpin dan peran-peran anggota lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, kekerasan. Di film The Raid 2011 ini menyajikan banyak sekali adegan kekerasan yang ada di dalamnya. Seperti yang dapat dilihat dalam film, adegan kekerasan di sini sangat brutal, bisa dibilang cukup brutal karena menampakkan adegan kekerasan tanpa disensor. Yang ketiga, solidaritas. Selain adegan kekerasan, di film ini juga mengajarkan solidaritas. Ada salah satu scene film yang menunjukkan bahwa pemeran utama Iko Uwais yang sedang bersembunyi di sebalik rumah seorang yang tinggal di rusun tersebut, dan dia melindungi temannya, saling melindungi agar bisa tetap hidup dalam serangan dan gempuran dari anak buah si gembong narkoba tersebut. Dan yang keempat ada korupsi. Di film ini walaupun di film ini juga menggambarkan kasus korupsi dan dalam konstruksi sosialnya. Beberapa karakter dalam film ini terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sangat mencerminkan kehidupan sosial di mana korupsi dapat menjadi bagian dan struktur sosial yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi film Raid 2011. Interpretasi film Raid 2011 dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu. Berikut ini adalah beberapa interpretasi yang mungkin. Yang pertama adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Film ini dapat diinterpretasikan sebagai perjuangan antara kebaikan tim SWAT yang berusaha menangkap bos narkoba dan kejahatan gangster yang menguasai gedung apartemen. Pertempuran ini melibatkan pertarungan fisik yang brutal dan menyoroti konflik moral di dalam diri karakter utama Rama yang harus
mempertahankan nilai-nilai kebaikan dalam menghadapi kekerasan dan kejahatan. Yang kedua, pengorbanan dan kesetiaan. Interpretasi lain adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh karakter-karakter dalam film. Rama dan rekan-rekannya berjuang bersama untuk melindungi satu sama lain dan mencapai tujuan mereka. Mereka menghadapi bahaya dan risiko nyawa mereka demi misi mereka. Ini menyoroti nilai-nilai persahabatan, solidaritas, dan kesetiaan yang kuat di tengah situasi yang penuh kekerasan. Lalu yang ketiga, kekerasan dan kehancuran. Film ini juga dapat diinterpretasikan sebagai refleksi tentang kekerasan dan kehancuran yang ada dalam masyarakat. Gedung apartemen yang dikuasai oleh gangster menjadi metafora untuk dunia yang penuh dengan kejahatan dan korupsi. Pertarungan yang brutal dan kekerasan yang ditampilkan dalam film ini menggambarkan sisi gelap manusia dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Silakan Afrizal dilanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari film ini adalah film Berat, film aksi Indonesia yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menampilkan pertarungan yang intens dan brutal antara protagonis dan antagonis. Karakter utama Rama adalah seorang polisi sangat terlatih dalam seni bela diri dan fisiknya yang kuat. Karakter pria dalam film ini ditampilkan sebagai individu yang tidak takut menghadapi bahaya dan siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Unsur maskulinitas dalam film ini tidak harus dianggap sebagai representasi yang akurat atau ideal dari maskulinitas. Berikut adalah cuplikan film The Raid 2011. Kalau kita kedatangan tamu tadi undang, selamat bekerja dan jangan lupa bersenang-senang. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.